واغفر له وارحمه وعافنا وعافيه نوينا لما نوى سلفنا الصالحين بشفاعة القرآن ولتنك الأسى وتبي البلاء والوعد شر الله تناول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaifa yutasawwaru an yahjabahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in itu Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halaka ya apa yutasawwaru den temu gambare yutasawwaru den temu apa ayah jabahu yento ngali-ngalingi ing Allah apa syai'un suwi-wiji wa huwa halu tawi Allah iku allati silailati adharo kang genahaken utawi mertelaken sapa allati kula syai'in ing saben-saben suwiji. Setelah menerangkan tentang al-kaunu kulluhu dzulmatun, bahwa setiap sesuatu yang ada di dunia ini hakikatnya gelap menjadi terang karena ada yang maha terang, karena diterangkan oleh maha terang. Lalu ada kaifa tasawwur, ini adalah bentuk kalimat isim istifham ananging faedah ta'ajjub. Faedah ta'ajub tegese heran. Loh, kenapa ada orang yang masih belum mengerti tentang Allah Pak niku intine. Dan kaifa tasawwur ini dalam kitab Hikam ini disebutkan nanti ada 10. Ada 10 ini yang pertama. Nanti kaifa tasawwur itu enten sedoso. Artinya bentuk keheranan dari musannif sendiri, dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya heran dengan orang yang sampai tidak tahu tentang Allah, itu heran. Karena pada hakikatnya semua ini gelap menjadi terang, kita bisa melihat itu karena diberi penglihatan oleh Allah. Kok ada orang yang dikasih tapi tidak mau terima kasih? Kaifa yutasawwaru an yahjabahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Saya heran ada orang yang terhalang penglihatannya. Terhalang itu karena dihalang-halangi oleh sesuatu, padahal semua yang ada niku sing jelasaken, sing mertelaken Gusti Allah. Kok ana wong sing ora kenal karo Gusti Allah niku. Jadi isim istifham tapi faedah ta'ajjub. Bima kelawan perkara asyraka kang mencorong apa ma alaihi ing atase kula syai bayane min nuril wujud disangking cahayane wujud. Wa qad kana lan teman-teman ana apa kullu syai ana iku bidul matin adami ing dalam petenge ora ana. Kama kaya dene keterangan Sulaiman takut dan makang disdingin apa ma. Saya mau bertanya. Oh, bertanya apa? Betul. Yang dulu mata. Tang mata nih.
fi dzulmatil adami kama taqaddama bi dhuhurihi fil asya. Pakai kama kaya dene keterangan tak silema taqaddama kang wis dinapa biduhuri lan kelawan oleh mertelaaken Allah fil asya'i ing dalam pira-pira suwiji-wiji doharat pertela apa asya doharat monggo pertela apa asya wa idza kana lan ing dalem nalikane ana putuhurun asya'i pertelane pira-pira suwiji-wiji ana iku mutawaqqifan kandhet alaihi ing atase Gusti Allah. Artinya setiap sesuatu itu menjadi terang kita bisa melihat karena yang menerangkan adalah wajibul wujud dari nuril wujud. Wajibul wujud milik Gusti Allah. Padahal waqad nabi dzulmatil adami, semua itu asalnya tidak ada dan tidak terlihat menjadi nampak dan terlihat karena sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana durul asya'i mutawaqqifan 'alaihi fa yastahilu mangko mustahil apa antahjabahu yen to ngaling-alingi apa asya ing Allah hatta yang guna sehingga ana sepamane kofian samar ghairu dhahirin turkan ora dhahir ora pertela fa innal adhara mongko teman sedune pira-pira kang dhahir iku innama yufidu angin pesine maidai apa idhar maidai duhurul mudhiri ing pertelane dan kang mertelaaken liikhfaihi maring samare mudhir. Bagaimana mungkin sesuatu yang kelihatan itu karena ditampakkan oleh zat yang menampakkan, maka mustahil apabila engkau tidak melihat, tidak mengenal siapa yang menampakkan semua yang tampak. Siapa yang menampakkan semua yang tampak hanyalah zat yang maha tampak. Nah, lalu kenapa kita tidak mampu melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah itulah yang memberi cahaya, yang menampakkan semua yang tampak sehingga terang beneran. Ini contoh mawon. Apabila kita melihat sinar yang sangat terang, sinar itu kita pandang, apa kita mampu untuk melihat sinar itu? Mampu betul? Makanya silau tidak tahu. Itu baru ciptaannya Allah, apalagi melihat Allah tidak akan mampu melihatnya karena apa? Itu juga sama-sama makhluk kan. Pada cahaya terang itu adalah yang memberi terang dan yang maha terang, dan yang maha terang. Jadi agar pangeran anak Gusti Allah anak mendile, ya orang yang bisa melihat. Lalu kita melihat sinar saja kita tidak mampu. Cahayanya Allah saja, ciptaan Allah tidak akan mampu melihat. Maka wajar ketika Nabi Musa sehingga dijuluki Kalimullah ingin melihat Allah itu begitu melihat cahayanya saja niku wis klenger poso iqa monggo klenger sapa Nabi Musa. Klenger tahu para cukup sabenerun dina 3 bulan. Anu klenger masih 3 bulan. Niku 3 bulan Kanjeng Nabi Musa kena semaput, tak sadarkan diri. Mila wajar ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kahudut. Rasulullah niku sedane dinten Senin. Seda dinten Senin lahir
wudane dina Senin nggih. Angsal wahyu pertamane dina Senin nggih. Niku nalikane Kanjeng Nabi sedo, yang paling tidak terima adalah sahabat Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu menyatakan tidak meninggal dunia. Rasulullah tidak meninggal, Rasulullah tidak wafat. Tapi sahabat Abu Bakar tidak sudah wafat. Enggak bisa. Siapa nih wong sing ngomong Kanjeng Nabi wafat berhadapan dengan saya. Ngomong berhadapan kalau pedang di sereng aja, kan mau di kabeh. Udah kita urusannya gulu gitu. Urusannya apa? Gulu gitu. Nah, tidak ada yang berani. Yang berani ngomong sama sahabat Umar bin Khattab ya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kata Abu Bakar, tidak ini. Mau kamu apa? Rasulullah sedang bertemu dengan Tuhannya. Maka Rasulullah tidak wafat. Ini sudah wafat. Tidak bisa. Yang berani hanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu bukan waktu karena urusannya apa? Gulu, urusan gulu. Enggak aku sih gulu tadi sih mending kok. Nah, walhasil itu akhirnya pun kemauan dari sahabat Umar bin Khattab ditunggu. Maka ditunggu dengan alasan tamsilnya Nabi Musa di luar. Loh, Nabi Musa aja bertemu dengan Tuhannya 3 bulan semakut. Kita tunggu 3 hari. Akhirnya tunggu. Ternyata barang belum bina. Minggu pagi sudah dinyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka meninggalnya hari Senin dikebumikannya hari Rabu. Dikebumikannya hari Rabu. Cara wong Jawa Rebo sing adem. Cara kula biyen awal mondok nggih. Kula nate diwelingi Mbah kula. Angger makan mondok. Angger dina Rebo ya dina Ahad. Kan Ahad jadi begini. Kula pakate Rebo Ahad. Makasih Umar Rebo atau Ahad. Cuma kadang lah ya. Ini ternyata nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yang kedua. Kaifa halaka ya apa yutasawwaru den temu apa ayat jabahu yento ngali-ngalingi ing Allah apa syai'un suwi-wiji wa halal te Gusti Allah iku alladzi dzatsilati doharo kang mertelaken sapa Allah di kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji hatta stadalla sehingga amrih dalil alaihi ngatasi Allah sapa al mustadilluna biro-biro wong kang golek dalil bil asya'i kelawan biro-biro suwiji-wiji kama akola kaya oleh dawuh sapa Allah ta'ala Gusti ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq sanurihim bakal meruhaken sapa ingsun Allah ing as ayatina ing piro-piro ayat ingsun utawi tanda kekuasaan ingsun fil afaqi ing dalam piro-piro penjajahan. Allah akan memperlihatkan tanda kebesarannya fil afaqi ing dalam piro-piro ufuk atau penjajahan. Wa fi anfusihim lagi dalam awak nas awak dewe nas hatta yatabayyana sehingga jadi pertela tadi jelas lahum kadue nas apa anna utaman selebu sewati al-haqqu dan kang hak dan kang nyata kang bener wa dzalika utawi mangkonon madhkur hatta stadalla alaihi mustadillun iku li annal athara teman setune bekas atau labet iku ya dulu nuduhaken apa akan alal muktiri ing atase dat kang
beberapa tanda kekuasaannya di beberapa penjajahan atau ufuk cakrawala dan pada diri manusia itu sendiri, sehingga jelas bahwa Allah adalah zat yang hak. Wa dzalika li anna al-athar yadullu 'ala al-mu'aththir, karena sesungguhnya sesuatu bekas pasti akan menunjukkan zat yang memberi bekas tadi. Apa itu athar? Termasuk alam dunia ini. Niki karyanya Gusti Allah. Ciptaan pasti ada yang menciptakan. Anggaran tapak sikil mesti ana sing liwat. Anggaran tapak sikil wong mesti ana sing liwat. Wa yu'rafu lan den kenawuri apa asar bihi kelawan mu'athir fahadha mangko utawi ikilah doharo di kulli syai' iku maqamul mustadillina, iku maqamul mustadillina, maqame wong kang amrih dalil, ad-du'afai kan apes. Ketika orang masih butuh dalil, itu menunjukkan bahwa tingkat dasar, tingkat dasar. Intinya dicilikan, dalilnya tinggi dicilikan. Dasarnya apa pun dicilikan. Milo tingkatan sekolah sing paling endek, ya sekolah dasar tapi SD, enggak kasih tahu dasarnya di Gusti Allah anak, dasarnya di itu berarti di SD. Ya maklum ngomong baru SD butuh hati-hati, ngomong baru bocah SD butuh hati-hati. Tapi bocah SD seumpamanya ngompol di kelas isi orang apa? Bocah SD mungkin. Ketika orang masih membutuhkan dalil bahwa ciptaan pasti ada yang menciptakan, itu adalah orang yang masih kelas dasar atau untuk apa. Kaifa yang ketiga, kaifa hale ayat kaya koyo tasawaru den temu apa ayah jabahu yen do ngaling-aling ing Allah apa syai'un suci-wici wa huwa hale utai Gusti Allah iku alladzi zat sinalladzi doharokan mertelakan sapa alladzi fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci. Saya heran ketika ada orang tidak mampu menemukan Allah karena terhalang oleh sesuatu, padahal sesuatu itu yang mendohirkan Gusti Allah. Saya heran dengan orang kaya yang sampai tidak ingat Allah, padahal dia menjadi kaya, yang memberi kekayaan itu diriku, maksudnya kan itu. Saya heran dengan para pejabat yang menyombongkan jabatannya, padahal dia jadi pejabat, yang memberi jabatan adalah Allah. Itu ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala utawi Gusti Allah iku alladzi zat sinalladzi doharokan mertelakan sapa alladzi fi kulli syai'in dalam saben-saben suci bidatihi kelawan date Allah kama kaya dene keterangan yang puluh kangen jika akan ing mas sapa ahli syuhudi ahline syuhud ahline syahadah ahline nyakseni Gusti Allah au mimahasi sifati atawa kelawan piro-piro bagus sifat Allah wa asma'ihi lan piro-piro asmane Allah kama koyo dene keterangan yaqulu kang ngendika ing masapa ahlul hijabi ahli hijab fal asya'u maka utawi suwiji-wiji kullu ayo sekabeh asya iku muhaliyun gawe iku majaliyun nggih majaliyun nggon pertela wa mudhahirun lan tegese jelas liduhuri ma'ani asma'ihi krono pertelane piro-piro maknane asmane Allah
alati yo asma silati ya kang utawi alati iku tafasilu ma'ani sifati piro-piro perinciane maknane sifate Gusti Allah. Fayadhuru mongko dadi pertelapi ahlil izzati ing dalem ahline mulya ahline wong kang mulya apa kauluhu anane Allah ana iku muizzan ana iku muizzan dat kang mulyakan fi ahli dhillati ing dalem ahline ina. Apa kaulu anane Allah ana iku mudhillan dat kang nginakaken wa fil ihya'i lan ing dalem oleh nguripaken apa makna ismihi makna asmane Allah al-muhyi rupane sifat al-muhyi dan kang nguripaken inda salbil arwahi ing dalem nalikane kadekele piro-piro arwah iku makna semito apa makna ismihi makna asmane Allah al-mumi itu rupane sifat al-mumi itu wa indal atoi lan ing dalem nalikane oleh maringi utawi peparing apa makna ismihi makna asmane Allah al-mu'ti apa al-mu'ti dan kang paring wa indal manhilan ing dalem nalikane nyegah apa makna ismihi makna asmane Allah rupane apa makna ismihi makna asmane Allah apa al-mani'u sapa al-mani'u dan kang nyegah wa inda ibadatil fadli lan indal nalikane lubere kautamaan atau kanugrahan iku apa makna ismihi makna asmane Allah rupane al-karimu sifat al-karim atau zat kang lumo atau roman wa inda ijabatin du'ai lan ing dalem nalikane den ijabai donga apa makna ismihi menunjukkan makna asmane Allah rupane al-mujib sing saya terus badan apa al-mujib rupane al-mujib Allah datang nyembah dan wa inda taslitihi lan ing dalem nalikane oleh nguasaakene Allah al-mudarra'ing wong kang kasreng wajal bil manafi ilan narik piro-piro wajal bil manafi ilan narik piro-piro manfaat apa makna ismihi makna asmane Allah rupane ad-darru dat kang moho nyereng an-nafi'u tundat kang moho paring manfaat ila ghairi dzalika maring saliyane mengkon-mengkon kauluhu muizzan. Nah, bagaimana mungkin orang itu terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala? Artinya orang ini tidak mampu melihat Allah. Nah, terhalang sesuatu sehingga tidak melihat Allah, padahal Allah itu sendiri yang mendohirkan, yang menampakkan segala sesuatunya. Maka fal asyaqul majaniyun wa mudhahirun, semua yang ada di alam dunia seantero jagat bisa terlihat itu karena yang memberi penglihatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ada orang yang sampai gak tahu Allah? Liduhuri ma'ani asma'i, ketika kita melihat asma-asma Allah, itulah yang akan bisa kita mampu melihatnya. Alamiyyah tafasilu ma'ani sifatihi wayad guru fi ahli izzati, maka akan tampak bagi orang-orang yang mulia bahwa Allah itu
Dan yang memuliakan orang yang mulia tadi. Orang itu bisa mulia karena yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok menyombongkan kemuliaannya? Padahal yang memberi mulia itu adalah Allah. Wa fi amridzillati qauluhu mudillan. Begitu juga orang yang terhina. Orang yang dihinakan oleh Allah, bagaimanapun mulianya, bagaimanapun pencitraannya, kalau Allah sudah menghinakan orang tersebut, maka orang tersebut pun akan menjadi hina. Artinya kita itu bagaikan wayang. Tapi ini kalau wayang itu Jabariyah, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah. Kalau Jabariyah itu usaha sendiri, bukan wayang. Nah, kalau Qadariyah, wali Jabariyah. Kalau Jabariyah itu manusia bagaikan wayang. Wayangnya apa? Jari dalam. Apa jari dalam? Hanya bedanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah betul makhluk ini adalah perwayangan, anak dalang. Tapi manusia itu diberi akal dan pikiran. Nah, akal dan pikiran inilah yang untuk membedakan antara wayang dengan orang. Agar wayangan itu ya apa jare? Dalangnya. Tapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk berpikir dan berakal. Jadi akal itu pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang akan membedakan golongan Jabariyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Jabariyah pasrah bobokan tanpa adanya usaha. Nanti Jabariyah bisa saja ketika ada orang bermaksiat, ada nawang selingkuh. Ketika orang selingkuh, dan takdir di Jabariyah. Takdir. Kalau Ahlus Sunnah tidak ada kayak gitu. Diberi akal budi. Diberi akal budi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesuatu yang tampak itu yang menampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu menjadi mulia karena dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Fayadharu fi al-izzati qauluhu mu'izzan. Begitu maka akan tampak karena sifat-sifat Allah itu mempunyai sifat al-mu'izz, Zat yang Maha Mulia. Maka Allah akan memuliakan siapa saja orang yang dimuliakan. Artinya mulianya seorang di dunia ini, mulianya seseorang itu adalah manifestasi dari zat mulianya Gusti Allah. Artinya tidak ada yang patut dibanggakan, tidak ada yang patut disombongkan. Itu agak Gusti Allah. Artinya ketika orang itu tahu bahwa saya ini mulia adalah yang memuliakan Allah, ia akan memegang amanah, akan menjadi seorang hamba yang hamba ini. Nah, jadi predikat hamba ini adalah predikat yang paling tinggi. Predikat hamba ini predikat yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama itu dakwahkan subhanalladzi asra bi abdihi. Hamba ini adalah predikat yang paling tinggi bagi manusia. Bagaimanapun mulianya Rasulullah, itu adalah tetap seorang hamba. Kehambaan inilah yang banyak dilupakan oleh seorang hamba. Karena hamba itu tidak mau mengetahui tentang dirinya bahwa dirinya adalah seorang hamba. Maka hamba yang tidak mengerti bahwa dirinya adalah seorang hamba pasti akan menjadi orang yang takabur. Pasti. Tapi yang ngerti Milo makolai ulama bahkan man arafa nafsah arafa rabbah. Sapa memang sing ngerti maring awake dhewe, wong apa ngerti maring Gusti Allah. Wong karo awake dhewe ora kenal, ora
buru-buru pan kenal si gawe awak gitu. Begitu dipun dawuhaken malih man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapane wong sing ora bisa terima kasih karo wong, orang mungkin wong mau bisa terima kasih maring Gusti Allah. Artinya siapa saja yang mudah melupakan jasa orang lain, tandanya orang itu pun tidak akan mampu untuk mengingat jasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya ketika orang itu berjasa, yang beri jasa itu adalah Allah. Kok orang ngeling-ngeling jasane wong, berarti wong mau ya orang bisa ngeling-ngeling jasane Gusti Allah. Kalau leres itu jas merah atau jas hijau, jas biru, jas hijau ya tas kamu wardio ya, jas hijau ini. Jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas hijau jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Jauh. Wa fi ahlillah kaunhumudillah. Begitu juga orang yang terhina, itu hakikatnya yang menghinakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang itu terhina, harus ingat kepada zat yang memberi hina. Harus ingat kepada, jadi mulia, jadi wong mulia yang butuh dengan singai mulia ya Gusti Allah, jadi wong ina yang butuh dengan singai ina ya Gusti Allah. Kalau seperti itu yang kalau ceritakan wali Abdul Aziz Ad-Dabbas Abdul Aziz Ad-Dabbas nanti itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, cuman batuknya orang Iran, batuknya orang Iran orang catat batuknya orang Iran, batuknya biasa, padahal ahli sujud tapi batuknya orang Iran. Niku wali, terkenal wali. Ternyata orang yang terkenal walinya dilihat oleh malaikat Jibril di daftar penghuni neraka tertera nama Abdul Aziz Ad-Dabbas. Maka malaikat Jibril menjelma menjadi manusia mendatangi waliyun min auliyaillah Abdul Aziz Ad-Dabbas, ngaturaken karo prihatin kang Abdul Aziz abripun. Ya Allah, malah teman sampean ahli ibadah, tapi sampai orang bakal masuk surga. Apa aja? Alhamdulillah. Kalau dua orang bisa alhamdulillah. Kalau dua orang bisa alhamdulillah. Bila sampai kepengen belajar dari wali, kata itu, dimen kang Mas, dimen nyambut gawe dan kange pati rugi no, alhamdulillah. Cara dari wali itu orang kok mencucu nanti cangkemnya bisa dipincuk. Nah, ketika menyatakan yang semacam itu pernyataan dari malaikat Jibril, jawaban dari waliyun min auliyaillah Abdul Aziz Ad-Dabbas niku ngendikane alhamdulillah wong yang sembahyang ki ora karena wedi neraka, beli wedi neraka, panen neraka ya los, panen swarga ya los. Wong sembahyang nyo, ibadah nyo, sujude kula, puasane kula, wiridane kula, ngajine kula niku karena matur ridane Allah. Lan karena mahabbah datang perintah Gusti Allah. Oh Gusti Allah perintah nyoba ngaji. Kanjeng Nabi dawuh thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin niku ada tak marbuto juga memakai sebuah balaghah fa'ilatun fardhatun tegese banget wajib kata wajib orang mila di pulau ngaji, tapi ngaji ning pulau karena pulau itu seneng nglakoni perintah Gusti Allah. Wah dene nyong besok paling neraka paling suara kudu urusane nyong, urusane majikan. Wong nyong tau jomos, nyong tak kawula, nyong tak hamba yang
subhanallah, setelah beberapa bulan dilihat kembali oleh malaikat Jibril, ternyata nama di daftar penduduk neraka Abdul Aziz Ad-Dabbas sudah terhapus. Ketika dia di daftar ahli surga, muncul namanya di penduduk surga Abdul Aziz Ad-Dabbas. Jelma dari menu sama nih malaikat Jibril itu ngabari ilham suruh. Alhamdulillah Abdul Aziz sampeyan arane wis ning swarga ning Gusti Allah. Wis dari penduduk swarga ning Allah namanya jenengan wis muncul ning daftar penduduk swarga. Bagaimana Abdul Aziz? Abdul Aziz ini biasa ngawon. Yang berharapnya Gusti Allah, yang sembahyang orang Arab swarga, swarga ya alhamdulillah, neraka ya alhamdulillah. Ini benar-benar sudah pasrah bongkokan, sudah pasrah pada Gusti Allah karena mengetahui apa? Fayat guru fi ahlil izzati kaunuhu mu'izzan, setuju itu saking Gusti Allah. Jadi tidak silau dengan sesuatu selain Allah. Ia tetap melihat dan memandang bahwa semua yang terjadi tidak ada satupun yang terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Aziz Ad-Dabbas itu eranya berarti saya tidak mau lanjutkan. Tapi ini Abdul Aziz Ad-Dabbas. Wafil ihya'i, begitu juga di dalam kehidupan. Orang itu bisa hidup, makhluk itu bisa hidup. Itu adalah makna sendiri al-muhyi. Itu adalah manifestasi dari sifatnya Allah al-muhyi, dan yang menghidupkan. Bisa hanya urip-urip yang bergo diuripakan dari Gusti Allah. Dia nasi urip-urip. Mila nalikane kula panjenengan pun yakin paham dengan kitab hikam. Kowe uripe ora bakal ngoyo, ora bakal susah. Mesti ayem. Tapi syaratnya kudu kenal. Oh kadang yang sampai orang kenal lebih ayem, contoh nopo nunggak pesawat. Riyin zaman kula haji kula umrah, akhirnya ngerti pilote arane sapa. Orang ngerti, banyak tenang-tenang ayem. Apa maning? Wis kenal sing gawe alam jagat iki Gusti Allah, sing gawe urip ya Gusti Allah. Mila dunia luwih tenang. Ketika tidak tenang, berarti ada yang salah di dalam pemahaman. Kalau mawon pati-pati urip mesti ana sing nguripi. Asalkan yakin mantap niku wae. Karena wafil ihya'i makna sbi al-muhyi, bahwa di dalam kehidupan pun itu adalah manifestasi dari sifat al-muhyinya Allah. Al-muhyinya Allah. Wa inna salbil arwah, begitu juga ketika kita dicabut rohnya, itu adalah manifestasi dari makna sifatnya Allah atau asmanya Allah al-mu'min. Gusti Allah itu zakar mateni anane orang paham atau anane enten permusuhan sampai dendam pitung turunan karena tidak memahami. Bapaknya mati, barang bapaknya mati gara-gara anak wong kandang ngomong bapaknya kota matinya disantet kuning si anu niku sengit paling si anu nanti pitung turunan. Berarti orang memahami al-mu'min niku. Nah ini nalikan memahami al-mu'min disantet tak kayak apa wong dasar Gusti Allah panai urip ya masa mati ya. Tapi wong dasar Gusti Allah wis mati diobatan nganti miliaran ya masa uripan niku mawon pun sing dicekok genah. Ada
sing ora genah. Ada sing ora genah nggih. Karena emang tugas setan ngoten niku ngadu tobat. Ki sampean kaya piye? Ki dudu waduh, umahe karo sampean lha niku. Dinaun dilali-dali. Nah, tapi ketika kita memahami bahwa Allah itu mematikan makhluknya atau matinya makhluk adalah manifestasi dari sifat atau asma-Nya Allah al-mumit dan mateni. Kan Nabi mawon lama roja min waqatil Khaybar, ketika Rasulullah itu ada di dalam kitab-kitab tafsir Quran yang menjelaskan tentang asbabun nuzul al-muawwidzatain, yaitu sebab-sebab diturunkannya dua surat penjaga, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq karo Qul a'udzu birabbin nas. Ketika Rasulullah pulang membawa Fathu Khaybar, dari perang Khaybar, orang-orang Yahudi itu, wong-wong Yahudi, kebenciannya kepada Rasulullah semakin menjadi-jadi. Yang walhasil akhirnya orang-orang Yahudi itu nyantet kanjeng Nabi, nyihir kanjeng Nabi. Berarti Nabi disihir, disantet. Tapi Gusti Allah merasakan seluruh santetnya orang Yahudi di kota Madinah niku tidak tembus, boten tembus datang kanjeng Nabi. Akhirnya kalau santet gue sih jika diciri kalau ingin terus nyangka kuis, tapi si pelaku buat cerita mantel. Akhirnya kumpul para tukang santet, kumpul gawe partai arane PTS, partai tukang santet. PTS itu PKS, PTS, partai tukang santet. Lalu partai tukang santet itu akhirnya memutuskan kita harus mengangkat khalifah tukang santet. Siapa itu? Bahwa tukang santet yang tidak pernah gagal adalah seorang dedengkote tukang santet bernama Labid bin Aqsam al-Yahudi. Namanya sudah Labid itu Labid bin Dal Labid dan Labid bin Aqsam al-Yahudi. Niku subhanallah, angger semit karo semit karo jukut baskom diwacana mantra baskom niku bisa mancing mboten ewo. Sing wong potong mlembung di karena baskom iki. Macam beda. Nggih. Macam beda juga. Dan tidak lama, 1-2 hari mati. Tidak pernah gagal. Bila paling ditakuti Labid bin Aqsam al-Yahudi, ditakuti di masyarakatnya, di Sophia. Ya wajar ketika zaman jahiliyah itu orang kepingin menjadi orang yang terkenal di zaman jahiliyah harus masuk kepada 3 golongan. Pertama as-sahir, tukang santet. Yang kedua al-kahin. Al-kahin itu paranormal. Sing biasanya kan neng Indonesia yang udah manuk glatik lah. Ogan ya. Makanya lagi jadi pernah diogan ya. Karena bingarti bayarnya ijazah rasa plastik. Bayarnya ijazah. Diogan. Nggak wani manuk glatik. Enggak. Ini diogan. Mogan apa bukan? Al-kahin. Yang ketiga, golongan yang ketiga, orang kepengen terkenal di zaman jahiliyah itu masuk kepada golongan asyair, yaitu penyanyi. Nah, penyanyi pada saat itu yang paling terkenal adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dari Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma ini terkenal di Jazirah Arab karena selain dia melantunkan nyanyiannya dengan indah, sajak-sajaknya juga seorang pengarang lagu, ya pengarang lagu, ya penyanyi.
suara enak mana? Ya, itu terkenal. Jadi kudu maji golongan telu. Zaman jahiliyah itu kebanyakan terkenal. Kudu maji golongan telu. Mila Kanjeng Nabi niku lepas dari 3 golongan, tapi terkenal. Maka Rasulullah ada yang menyatakan orang-orang jahiliyah itu, wah itu penyair itu, Muhammad itu penyair. Maka turun ayat, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Terus in huwa illa dzikr wa qur'anun mubin. Karena wong jahiliyah itu, wong Muhammad itu penyanyi, padahal bukan penyanyi. Wa ma 'allamnahu syi'ra, Allah tidak pernah ngulang datang dari Nabi nyanyian boten. Illa dzikrun wa Qur'an, kecuali zikir karo Quran. Tapi memang di Quran sendiri, dan ternyata Quran adalah sastra tertinggi di Arab. Karena ketika dibaca, orang yang mendengarkan itu langsung tahu ini tidak mungkin karena manusia. Di Quran. Ya, jadi agar Nabi, orang mungkin Nabi nembang. Orang bisa, karena orang diulang bahwa nembang. Tapi orang kan itu Nabi, jadi orang dia. Ini itu. Labid bin A'sam al-Yahudi ketika didatangi oleh PTS, partai tukang santet, lalu mengadukan, kami ini sudah mensihir Muhammad, tapi satu pun dari sihir kami tidak tembus pada Nabi Muhammad. Kami mohon kepada wahai Labid bin A'sam al-Yahudi untuk membantu kami menyatet Muhammad. Cari Labid bin A'sam al-Yahudi, kok di sini tak terawang di sini. Dia kata enggak ada sih. Di terawang. Karena sebenarnya Muhammad bin Abdullah di terawang, dibuka kata tunggalane kayak malampir kayak mana pasone. Di terawang dengan Labid bin A'sam al-Yahudi itu, wah ini bukan sembarangan manusia, saya tidak bisa. Oh, kira ditawari, wis sampai kepengen balen perawan ayo, kepengen emas, kepengen apa, ngomong mawon, asalkan yang dibantu gitu. Bukan berhubung yang mati, bebas. Agama Yahudi akan berkembang. Diterawali, akhirnya sanggup, tapi ada syaratnya. Nomor syaratnya, ambil beberapa helai rambutnya Muhammad bin Abdullah, maka menyuruh kepada khodamnya Nabi Muhammad itu adalah ada orang Yahudinya disuruh untuk nyolong rambutnya Kanjeng Nabi. Akhirnya rambut Kanjeng Nabi itu pas cukup colong dikumpulkan, dipasarkan gitu. Setelah dikumpulkan, ada sebagian rambut diikatkan kepada batu, ditaruh di sumur, dalam sumur. Wakil ada yang menyatakan itu sumur di Bani Sakifah, ada yang menyatakan enggak. Lalu sebagian rambutnya lagi dibawa di rumahnya Labid bin A'sam al-Yahudi. Lajeng Labid bin A'sam al-Yahudi pun gawe golek, tapi golek niku didamel saking malam ngertos nggih. Malam niku sing nggo praktek nggih. Sing kaya lempung niku digawe golek-golekan. Rambutnya Kanjeng Nabi niku lajeng nggo nangleni golek niku, ditaleni burunge disiksa sret, ditaleni sirahe diket sret, tangane sret, botonge sret, sikile sret, tukule sret, jentike sret. Yang jumlah keseluruhannya ada 11 ikatan, 11 bulan itu. Dan itu santet tingkat tinggi. Angger nyong sing disantet gletah sabun langsung inna lillahi. Tapi kok Kanjeng Nabi sing disantet memang kena. Rasulullah kena pengaruh santet ini, sekujur badannya tidak bisa digerakkan sampai Rasulullah terbaring di pembaringan beberapa hari. Wakilah ada yang menyatakan
arba'ina yauman, sampai 40 hari. Wakilah di sana kalau di dalam tafsir Jalalain dan As-Sawi itu tahap pengerjaannya. Jadi pengerjaan santet 40 hari. Rasulullah berbarinya hanya 1 hari. Ini gua kira tadi hikayat-hikayat beda-beda riwayatnya. Ada yang menyatakan pengerjaan santet itu sampai setengah tahun oleh Nabi Nasmayuti. Jadi di perjalanan asal si kurang tambah iman sampai setengah tahun. Wakilah 1 tahun. Jadi gue ngakali kan jalan ini tidak kena santet, ini gue ngasih setahun ngakali, akal-akali kan setahun. Belum Nabi Nasmayuti nyerah. Tapi karena ada desakan dan ada penyemangat, iming-iming, biasa karena iming-iming kan sing asale ora sanggup dadakan oh di sini kayu tak pikir-pikir di sini. Nggih oke. Ini kan ngomong-ngomong. Nah nggih. Wong iming-iming ora kena ngomong-ngomong, malah ngomong-ngomong ya bisa oke. Bon, akhirnya itu terkena juga Rasulullah itu kena santet, sekujur tubuhnya tidak mampu digerakkan. Oh, sasamo dengan itu turun malaikat Jibril mendobok wahyu surat Al-Mu'awwidzatain. Maka ini menjadi asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya surat Al-Mu'awwidzatain. Surat Al-Mu'awwidzatain itu qul a'udzu birabbil falaq ada 5 ayat. Qul a'udzu birabbin nas ada 6 ayat. Gabungan antara Al-Falaq dengan An-Nas berjumlah 11 ayat. Kenapa 11 ayat? Karena ikatan santetnya sampai 11 ikatan. Maka ketika membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ikatan santet yang jumlahnya 11 itu akan pudar dan menghilang dari jasad Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril beritahu, wahai Rasul, niki jenengan disantet, jenengan Nabi, ya wis Nabi sering ngerti, tapi tidak mau mengecewakan malaikat Jibril. Orang kok jenengan Nabi, jenengan bisa wis ngerti orang. Kowe tanya sampean oke, anggar wis ngerti sak suwe ana wong sing ngabari gayane metu. Ya oke. Ning nanya boten. Jenengan santet, oh nggih, sinten sing nyantet? Labid bin Aqsam al-Yahudi. Malah perangkap santet itu mawi kremane panjenengan, mawi rambut panjenengan ingkang dipun bundelaken teng watu teng selak nggih dideket wonten ing sumur. Akhirnya Nabi ngeket sahabatnya, bila ngeket juga ternyata iya. Begitu masuk ke dalam sumur itu ada tumpukan batu yang di situ ada rambutnya Rasulullah yang dikatakan kepada batu tersebut. Diambilnya itu. Setelah diambil, nah lalu malaikat Jibril ngendikan, ini masih ada perangkat santet yang di rumahnya Labid bin Aqsam al-Yahudi, yaitu dengan mengikatkan kepada golek yang dibikin dari malam ada 11 ikatan. Ya sudah, penjenengan baca saja surat ini, wahyu ini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu Rasulullah baca itu. Ketika dibaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kayak berbeda-beda tangan terpeluk, Rasulullah mampu berdiri dan mampu menggerakkan badannya. Hilang semua pengaruh santetnya. Maka semenjak itu Rasulullah setiap habis sholat Jumat membaca Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, yang diawali membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali. Maka keterangan di dalam Safinah itu juga ada di sholat Jumat. Barang siapa yang habis sholat Jumat belum berubah tempat duduknya, gitu, belum berubah tempat duduknya, lalu yang membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, dosanya akan diampuni oleh Allah dan orang tersebut terjaga dari pengaruh-pengaruh santet.
pengaruh santet. Ternyata si kelakon kok kayak kuning. Enggak sering itu macam buru-buru wiridan. Meradan. Enggak itu wiridan. Selain itu meradan. Wirid kalau merah ke beda. Dan ternyata yang dinyatakan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur artinya apa? Timbul pertanyaan mungkin dalam diri kita masing-masing, bisa sih kan Nabi disantetkan. Nah, berarti orang hebat Rasul. Nah, hebat gimana disantet tidak mempan? Hanya saja Allah akan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad walaupun seorang Nabi dan Rasul, tetap beliau adalah manusia. Gila nih. Bahasa syariah ini, kemenungsan ini. Artinya apa? Rasulullah disantet mempan itu litasri karena kalau syariat. Agar kanjeng Nabi dia disantet oleh orang mempan, barang umatnya disantet oleh orang pesen. Lah kan juga teo. Tegese? Nggih. Engko umate nalika kena santet lahirnya paling dukun. Nggih napa nggih? Wong lakas contone sing kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyontoni agar kena santet diakhiri maca qul a'udzu birabbil falaq karo qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya ngaten niku. Nggih. Syukur-syukur panjenengan anak wadone di weling saben dina Jumat maca al-falaq ping 7 anas ping 7 eda aja gampang kena pelet. Eda aja gampang kena pelet kemat. Amun kemat sareng goyang gitu. Niat ingsun arep maca kemat sareng goyang karo surat Minah. Yen lagi turu gawe tangi ya, yen wis tangi gawe jago ngak, yen wis jago gawe mlakuan. Ya, koyo yang ngono pertama di Cirebon iki. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Kaifa hale kaya tasawaru ketemu opo ayah jabahu yento ngali-ngalingi in Allah opo syai'un suwiji-wiji wa huwa hale Gusti Allah iku alladzi silela didoharo kang mertelaken sapa alladzi likulli syai'in maring saben-saben suwiji. Iki kaya kasih nomor pilihan sekawan, makanya ada 10 gitu berbapak. Yang keempat, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari terheran-heran dengan manusia yang tidak mampu menemukan Allah karena terhalang oleh sesuatu, padahal sesuatu itu yang mendohirkan, yang menampakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku heran banyak bocah kai lahirnya nengke barang itu bisa cengkang-cengkang kayak orang pusing lah gue maksudnya kayak gue ini sami nih kan tadi itu kayak orang pusing ya titik ayat jalla tegese protela opo alladzi likulli syai'in maring saben-saben suci hatta arafahu sehingga ngerti apa kulli syai'u ing Gusti Allah. Walida lakrona araya arafahu kana ana apa kulli syai' ana iku sajidan sujud lahu maring Gusti Allah wa musabbihan lan maca tasbih bihamdi kelawan muji Gusti Allah. Bagaimana mungkin ada makhluk yang terhalang tidak mampu melihat Allah, yang terhalang sesuatu sehingga tidak mampu melihat Allah, padahal setiap sesuatu itu tampak karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
menjadi jelas bagi sesuatu yang mengetahui tentang Allah, maka ia akan bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira dedaunan ini tidak bertasbih, pohon ini tidak bertasbih, angin ini tidak bertasbih, ikan yang di lautan ini tidak bertasbih. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada ikan yang lupa bertasbih, pasti ikan itu akan terjaring oleh orang-orang terowongan. Gini. Jadi ini jawabannya Gus Dur nih, jadi lagi nerang. Nah, cuma kok santri kok dahare ulang Gus? Bukankah ikan itu mendoakan orang anak-anak santri, kok sampai laut iwak banyu? Jawabannya Gus Dur, loh, ke iwak sih tak pangannya merga iwak ini seorang belum dongakna santri, tegesi seorang belum maca tasbih, akhirnya kena jadi nelayan di pangan nyong. Jadi itu yang betul. Ketika sudah bertasbih, ada pohon itu sudah tidak bertasbih kepada Allah SWT, maka pohon itu akan ditebang oleh manusia. Jadi ketika pohon itu tumbang, menunjukkan pohon itu tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musabbihan lan halai wong kang maca tasbih bihamdi kelawan puji Allah, walakin lanah kogu tetapi orang paham sapa kita dalika ing mengkonon sajidan lahu wa musabbihan bihamdihi fa kullu syai'in man tautawi saben-saben suwiji iku arifun wong kang makrifat bi kelawan Allah ala qadri tajalli ing atase kadar agunge Allah lahu maring kulla syai' wa ing kana lan senajan anane fil asya'i ing dalem saben-saben suwiji sapa man wong layak kediru kang ora kediru kang ora ngagungaken sapa man Allah ka Gusti Allah hakka qadri kelawan sak nyatane agunge Allah alasane lina taksi ma'rifati krono nakise atau sudane atau kurange ma'rifate man ing Allah wa usuliga lan cupete ma'rifat la lintifai asliha ora krono nafine asale ma'rifat ora krono ora nanane pokoke ma'rifat. Fakul syai'in arifun bihi, maka setiap makhluk, setiap sesuatu itu pasti akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala qadri tajallihi, itu dengan melihat kadar agungnya Allah terhadap kulli syai' tersebut. Wa inna fil asya'i man la yuqaddirullah ka qadri li nafsi ma'rifatihi. Walaupun pada seseorang yang tidak mengagungkan Allah dengan hakikatnya mengagungkan, mereka tidak mengagungkan Allah itu li nafsi ma'rifati, karena kurangnya ma'rifat kepada Allah atau karena cupete ma'rifat marang Gusti Allah, sehingga orang itu tidak napa nggih boten ngagungaken lan boten ngestokaken dhateng Gusti Allah. Ini karena boten ngaji tidak. Orang kalau tidak ngaji tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia akan tetap tafakhur, takabur dan lain sebagainya. Kaifa yang kelima, kaifa alaitu ayyamu yutasawwaru tentemu yen toh ngaling-alingi ing Allah apa syai'un suwi-wiji wa halu ta Gusti Allah iku al-dhahiru kang tampak qabla wujudi kulli syai'in ing dalam sadurunge wujude saben-saben suwiji. Bagaimana mungkin ada orang yang terhalang oleh sesuatu sehingga tidak mampu makrifat kepada Allah
jelas. Sebelum ada sesuatu itu Allah sudah tampak, sudah ada. Adanya Allah sebelum adanya sesuatu yang ada. Jadi adanya Allah sebelum adanya sesuatu yang ada. Karena Allah sendiri dan yang maha ada. Adanya sesuatu yang ada karena adanya dan yang ada. Boten bulan pancingan niku. Nggih. Kaifa yutasawwaru ayah jabu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'in niku. Maknane ngaten iki. Jadi anane Gusti Allah sebelum anane perkara sing anak. Karena anane perkara sing anak dianak-anak dan zat sing maha anak. Di sana dadi anak karena anak zat sing maha anak. Gusti Allah niku zat sing maha anak. Wis kaya ngopo kan. Litahaqqi hadzal ismi. Krana dadi nyatane ikilah jeneng lahu kaduwe Gusti Allah azalan ing dalem azali wa abadan lan ing dalem sak lawase lawas. Tadi azali itu bukan zaman. Azali ya azali, hanya saja untuk mendekatkan pemahaman banyak kiai yang mengatakan pada zaman azali, padahal enggak. Azali itu bukan zaman. Azali itu bukan zaman. Azali itu ya bukan masa. Cuman kalau diterangkan tidak mengatakan masa atau zaman, orang akan kesulitan untuk memahami itu. Maka dinamakan zaman azali. Padahal azali bukan zaman. Azali itu di mana? Nah, di mana kan berarti ada tempat. Angin menurut karena cuma kiri bahwa Allah itu ada sebelum sesuatu itu ada. Adanya sesuatu yang ada itu karena adanya zat yang maha ada. Itu. Maka azalan wa abadan. Awalnya Allah tidak ada yang mengawali, akhirnya Allah tidak ada yang mengakhiri. Sugiye Gusti Allah lakawat keseh. Dan sing mau sugi. Nah, ketika ada orang kaya di dunia, itu adalah manifestasi dari sifat sugiye Gusti Allah. Ini Allah. Fatuhuruhu ta'ala mangkau tawi pertelane Allah ta'ala iku zatiyun bangsa zat lahu kadwe Allah wairu maktasabin kan orang gon kasab gon usaha wala mustafadin lan orang den ala faidah wala muawalin lan orang den elati wala maklulin muawalin wala ma'nulin lan orang ten alati, ten elati atau ten persabeni wala ma'nulin lan orang ten elati tegese bisa nih Gusti Allah anak. Tidak bisa itu. Kalau bisa nih Gusti Allah anak anaknya Gusti Allah dan sing maha anak sedurunge kabeh anak Gusti Allah wis anak. Anane kabeh sing anak merga anane Gusti Allah karena Gusti Allah itu zat sing anak. Wala ma'lulin, ndak bisa Allah itu ditaklimi. Bisa nih Gusti Allah wujud, ndak bisa. La ma'lulin, wala ma'lulin. Wa duhurul aqwani utawi pertelane pira-pira kaum iku nasiun cukul tumbuh minta jalihi saking pertelane Gusti Allah alaika ingatase akwan bisifati tuhuri kelawan sifate pertela fakaifa menyilaukan dirimu sehingga kamu tidak mampu melihat Allah karena silau oleh gemerlap dunia. Maka secara tidak langsung Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan kamu betul-betul gila, betul-betul gila.
Masa kamu tidak tahu siapa yang memberi kamu hidup? Padahal yang beri hidup itu adalah zat yang maha hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kamu tidak mampu bersyukur kepada sang pemberi. Sang pemberi. Maka pakai bahasa kaifa yutasawwaru. Kaifa itu adalah kalimat isim istifham tapi dimakna ta'ajjub. Heran saya, ada orang sampai terhalang tidak ingat Allah, padahal dipikir sekeras dan sekuat apapun kau kejar dunia, dunia itu akan meninggalkanmu, dan kamu pun akan meninggalkan dunia. Siapa yang abadi? Dan yang maha abadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angger dipikir mami sapira suwe ning urip ning dunia, sapira suwe ning urip ning dunia. Mila ada orang yang jadi wali modalnya optimis toh. Ana wong sing dadi wali. Iki jalur wali juga. Jalur wali modal optimis. Jadi wong mau